Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mukhallafina minal a'rabi satud'auna ila qaumin uli ba'sin syadidin tuqatilunahum aw yuslimun fa in tuti'u yu'tikumullahu ajran hasana wa in tatawallaw kama tawallaitum min qablu yu'adzibukum adzaban alima. Laisa 'alal a'ma haraju wala 'alal a'raji haraju wala 'alal maridi haraj. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar wa may yatawalla yu'adzibhu adzaban alima. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim wa anzala sakinata 'alaihim wa asabahum fathan qariba. Para jamaah, di dalam ayat yang ke-16, 17 dan ayat yang ke-18 dari surah Al-Fatah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan, menyuruh Nabi kita untuk mengatakan kepada orang yang tidak ikut umrohnya. Qul, katakanlah wahai Rasul, lil mukhallafin, kepada orang yang ditinggal, artinya yang tidak ikut ke Mekah. Minal a'rab, mereka itu sebagian dari orang-orang Arab Badui, al-mazkurin, yang sudah disebut ya mulai berapa hari yang lalu itu, walaupun ya agak lupa titik-titik. Ikhtibaran, sebagai suatu pemberitaan dari Allah. Apa berita dari Allah yang Rasul suruh menyampaikan? Satud'auna ila qaumin uli ba'sin syadid. Kamu nanti akan diajak, disuruh untuk berperang menghadapi kaum yang uli ba'sin syadid, yang punya kekuatan yang hebat. Uli ay ashabi. Uli itu artinya orang yang punya, ashab. Ba'sin itu kekuatan, syadidin yang keras, yang kuat. Kila, ada yang berpendapat qaumin uli ba'sin syadid itu adalah hum Banu Hanifah. Mereka adalah Banu
Hanifah ashabul yamamati, penduduk Yamamah. Wakila ada yang mengatakan yang dimaksud dengan qaumin uli ba'sin syadid itu adalah Farisun warumu, yaitu orang Persia atau orang Romawi. Tuqatilunahum, kamu diajak untuk memerangi mereka. Tuqatilunahum ini katanya halun, sebagai hal, muqaddaratun, yang diperkirakan, jadi tidak muncul tapi dari segi pemahaman sudah bisa. Tuqatilunahum hiya al-mad'u ilaiha fil makna. Nah, itulah yang dimaksudkan dalam pengertian ini. Jadi satu da'auna ila qaumin, ya, kamu akan diajak. Maksudnya apa? Ya diajak perang. Kamu nanti akan menghadapi perang. Kalau sekarang berjihad, melaku atau naik unta ke Mekah dengan perjalanan 450 kilo, suatu perjuangan, kamu nggak gelem, nanti kamu akan ketemu dengan musuh yang lebih kuat. Au yuslimun, atau hum yuslimun, atau mereka itu menyatakan diri masuk Islam. Kalau masuk Islam berarti apa? Fala tuqatilunahum, maka berarti kamu nggak perlu perang. Sebab Islam itu, perang itu hanya dalam keadaan terpaksa, kepepet. Kalau diserang, daripada diam saja mati konyol, ya harus angkat senjata. Jadi angkat senjatanya orang Islam itu sebagai bela diri, bukan seperti tuduhan orang non-muslim, Islam itu senangnya perang. Bahkan kadang-kadang sekarang ini sering ada tayangan-tayangan, ya Islam itu mesti apa? Perang. Mestinya itu memang harus dihindari itu, supaya tidak membekas dalam benak orang non-muslim. Islam itu senangnya perang. Enggak. Buktinya Rasulullah dianiaya selama kurang lebih 15 tahun, diam saja, karena memang belum ada perintah untuk angkat senjata. Baru ada perintah angkat senjata. Jadi Islam itu modelnya gitu. Dalam masalah ibadah, ya perang itu termasuk ibadah. Itu harus ada dalil, harus ada perintah. Kalau enggak boleh. Beda dengan muamalah. Beda dengan hubungan kita sesama. Itu aslinya itu boleh. Kita berhubungan dengan sesama orang muslim, dengan orang non muslim, aslinya itu boleh. Kecuali di situ ada tanda-tanda larangan. Kalau ada tanda-tanda larangan tidak boleh. Tapi kalau ibadah itu memang aslinya tadinya tidak boleh. Jadi menyembah itu tadinya tidak boleh, kecuali kepada Allah. Pada yang lain tidak boleh. Jadi ada beda-beda. Au yuslimun fa in tuti'u, maka jika kamu mentaati ila qitalihim, untuk memerangi mereka, yu'tikumullahu ajron hasana, Allah akan memberikan pahala yang baik bagi kamu. Itulah enaknya orang mukmin, ya. Jadi kalau perang menang, pahalanya besar, seumpama kalah jadi syuhada. Jadi orang mati syahid. Dan itu tidak semua orang yang berperang itu mati syahid. Ya, buktinya ya itu Khalid bin Walid itu, ya, yang menjadi tadinya panglima perangnya orang kafir, tapi begitu masuk Islam dia menjadi
panglima muslim. Dia ingin wafat itu di peperangan, tapi Allah tidak menakdirkan, malah wafatnya ya istilahnya di atas ranjang. Jadi bukan syuhada. Jadi Khalid bin Walid itu bukan syuhada, karena wafatnya bukan di medan pertempuran. Sidina Abu Bakar tidak juga, iya kan? Jadi tidak. Sama kalau di Indonesia itu orang yang umur 70-an yang biasanya kalau pakai topi mesti miring dan topinya itu oranye, namanya apa? Veteran. Nah, veteran. Dia pada waktu masih umur 20, 30 kan berarti dia hidup di bawah desingan peluru. Tapi ternyata dia hidup sampai dengan umur sakmono itu. Lalu kemana-mana naik sepeda engkol. Oh, iya. Masih hidup. Saksi hidup. Ada. Tapi ada juga orang yang begitu keluar ke medan pertempuran sekali langsung gugur. Kalau gugur akan jadi syuhada, syahid. Tapi katanya Rasulullah, asyhadatu sab'un siwal qatli fi sabilillah. Orang mati syahid itu ada 7 selain yang gugur di medan pertempuran. Berarti berapa? 8 kalau gitu. At-taun, al-maut, orang yang wafat karena wabah. Loh, itu katanya hadis itu syahidun. Mereka itu adalah mati syahid itu. Terus orang yang sekarang yang sangat ditakuti itu kanker. Tapi kanker yang bukan kependekan dari kantong kering, bukan. Kanker penyakit. Terus orang yang mati karena tenggelam, mati karena kebakaran, mati karena kejatuhan bangunan atau pohon, karena sakit perut. Yang ketujuh, ibu atau orang perempuan melahirkan anaknya dan wafat ketika melahirkan. Itu syahid itu. Syahid. Bukan karena aborsi, ya. Bukan karena aborsi. Aborsi itu artinya digugurkan itu, ya, menggugurkan kandungan. Aborsi lalu karena terlalu banyak mengeluarkan darah mati. Itu nanti berarti matinya dalam keadaan melakukan maksiat. Itu kalau tidak diampuni oleh Allah jelas neraka. Tapi kalau dia orang mukmin, orang muslim, boleh jadi dia nanti mendapatkan ampunan, terutama anaknya yang ya selalu mendoakan keselamatan ibunya. Kalau sudah syuhada, jelas katanya ayat 69 surah An-Nisa. Surah An-Nisa, surah yang keempat, di ayat 69 itu nanti akan kumpul dengan para nabi. Gak tanggung-tanggung. Apa? Wa may yuti'illaha war rasul, iya kan? Sebab ada yang wa may yuti'illaha wa rasulahu, ada yang gitu. Itu di Al-Ahzab. Yang ini pakai lam, alif lam. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin. Maka mereka itulah orang-orang yang akan dibersamakan
oleh Allah dengan orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, syuhada wassolihin. Jadi para nabi, para jujur, orang jujur, para orang yang mati syahid dan orang soleh. Itulah yang setiap sholat kita mohon kepada Allah, ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang yang telah Engkau beri nikmat pada mereka. Siapa? Yaitu tadi, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Jadi memang ayat itu sering terkait dengan yang lain. Yang satu ada di Al-Fatihah, yang satu ada di An-Nisa ayat berapa tadi? 69. Tadi kalau yang Al-Ahzab ayat 70 itu hanya menyatakan wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Nah, tapi di depannya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Saya kok nggak hafal-hafal Pak Besol, padahal sudah tak ngapal nih. Jadi memang sudah dibikin begitu oleh Allah. Kalau jenengan hafal kabeh ya termasuk nyaingi saya, tapi nggak apa-apa, saya disaingi nggak apa-apa. Apa tadi katanya? Wa may fa in tuti'u yu'tikumullah ajron hasana wa in tatawallau, jika kamu berpaling, kama tawallaitum min qablu, sebagaimana kamu suka berpaling sebelum itu, min qablu. Jadi walaupun ada min di sini, min qablu. Asalnya min qabla, min qabli apa gitu. Jadi ada mudhof ilaihnya yang dibuang. Nah, kalau mudhof ilaihnya dibuang, maka ba'da itu lalu di mabni dhamma, ba'du, amma ba'du, ya kan? Alhamdulillahilladzi terus gini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, amma ba'du. Nah, berarti amma ba'dal hamdalah, ba'da syahadah, ba'da yang lain, maka usikum wa iyaya bitaqwallah. Saya wasiatkan kepada kalian dan kepada diri saya sendiri untuk bersama-sama takwa kepada Allah. Kama tawallaitum min qablu yu'adzibkum azaban alima. Jadi kalau kamu berpaling sebagaimana yang sebelumnya juga kamu suka berpaling, maka Allah akan mengadab kalian dengan azab yang pedih, ya, mu'liman. Jadi yang satu akan diberi pahala kebaikan, yang satu akan diadab. Berarti apa? Tergantung orang tadi. Nah, termasuk tadi itu ya keterangan tentang orang yang mati syahid yang berapa tadi? 8. Yang 8 itu, 7 tambah 1, 8. Itu adalah bagi orang yang sebelumnya itu memang sudah api. Kalau sebelumnya itu maksiat lalu kejatuhan kelapa, ya lalu mati, yo enggak dijamin gitu. Jadi sebelumnya kalau tidak ada perang, ya, yang kita perjuangkan sekarang itu apa? Melawan hawa nafsu, terutama kalau pagi-pagi gini nafsu untuk tidur. Kita perangi, kita ogro-ogro,
dilelekno, itu perang dan yang lain. Jadi tergantung apa yang dikerjakan, karena semua itu balik ke jazaam bima kanu ya'malun, sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan. Dan itu banyak dalam Al-Quran yang berbunyi seperti itu. Salah satunya adalah ayat 17 surah As-Sajdah, surah yang ke-32, surah As-Sajdah ayat 17 itu berakhir dengan kata-kata jazaa'am bima kanu ya'malun. Kalau dari 16-nya berawal dari tatajafa junubu manil madaji' yad'una rabbahum khaufa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'am bima kanu ya'malun, sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan. Berarti orang hidup nggak pernah kerja, terutama dalam hal agama, ya nggak ada yang diharapkan. Atau yang biasa saya sampaikan bahwa surga itu harus ditempuh dengan perjuangan dan sabar. Tidak bisa surga itu ditempuh hanya dengan tengok-tengok, mantuk-mantuk, garuk-garuk, mangan geduk, ngantuk, lalu pingin surga paling tinggi. Mana bisa? Harus dengan perjuangan. Termasuk pagi ini kita berjuang ini, ya, untuk melek mendengarkan keterangan, mendengarkan bengok-bengok saya. Tapi saya ini enggak bengok-bengok. Saya baca kitab. Itu ayat berapa tadi? Baru 16 ya. 17-nya laisa 'alal a'ma harajun. Tidak ada bagi orang buta harajun dosa kalau tidak ikut perang, tidak ngaji. Ada orang buta nggak ngaji, nggak jamaah, ya ndak dosa, wong dia punya udzur, ya udzur syar'i. Tapi kalau membaca hadis yang agak keras itu, ada orang buta, ya, tanya coba Nabi, saya ini buta, ya, apa saya masih diwajibkan untuk berjamaah? Ya enggak, katanya Nabi, enggak, kamu sudah gugur dari. Tapi setelah itu dipanggil lagi sama Nabi, kamu kerungu enggak adzan? Kerungu Nabi, yuk berangkat toh. Atau suatu ketika kamu ada yang nuntun enggak? Ya. Tapi itu yang bagian yang kencang-kencang gitu. Kalau sudah ada udzur, sudah agama, ya. Ini antara lain ayatnya. Ayat berapa? 17. Surahnya Al-Fatah. Surah 48. Laisa 'alal a'ma harajun. Jadi orang buta itu semua tidak ikut perang, enggak dosa. Wala 'alal a'raji harajun. Begitu juga bagi orang yang pincang, artinya yang melayunya enggak kenceng, ya itu kalau diajak perang malah ngerepoti, ya sudah suruh tidur di rumah saja, berdoa semoga konconya yang berjuang sukses. Yang ketiga, wala 'alal maridhi harajun, dan juga tidak dosa bagi orang yang tidak berangkat perang karena dia itu marid. Apa marid? Sakit, ya, sakit. Jadi orang buta, orang pincang, orang sakit tidak dosa kalau tidak berangkat perang. Berarti kalau ada orang nggak buta, nggak pincang, nggak sakit, berarti apa? Ya harus berjuang semampunya, memperjuangkan agama, ya. Fi tarkil jihad, di dalam meninggalkan perang itu enggak mananya enggak dosa. Wa may yuti'illaha wa rasulahu
Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya. Nah, di sini nggak pakai al tapi pakai domir. Rasulahu. Wa may yuti'illaha wa rasulahu. Barang siapa yang mentaati aturan Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannat. Sebagai jawabannya, Allah akan memasukkan orang tadi, ya, yudkhilhu bil ya bisa, wan nun atau pakai nun. Yudkhilhu bisa, nudkhilhu bisa. Jannatin, surga, surga. Tajri min tahtil anhar, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Yang ada berapa di surga? Ada 4. Ya, kemarin di surah Muhammad itu ayat berapa kemarin? 15. Ya. Apa awalnya itu? Masalul. Hah? Masalul jannatil lati wu'idal muttaqun fiha anharum mimma'in ghairi asin wa anharum min labanil lam yataghayyar ta'mu wa anharum min khamril ladzatil lisyaribin wa anharum min asalim musaffa. Perumpamaan orang-orang yang dijanjeni untuk masuk surga yang di dalamnya ada sungai-sungai satu, ma'in ghairi asin, terdiri dari air biasa tapi enggak berubah-ubah rasanya. Termasuk juga apa namanya warnanya. Beda dengan sungai belakang kita. Itu kalau di selatan sana hujan langsung coklat itu. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu bisa nudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Sebaliknya, wa may yatawalla, barang siapa yang berpaling, yu'adzibhu adzaban alima. Yu'adzibhu sama juga bil ya wan nun, bisa yu'adzibhu bisa nu'adzibhu, tapi semuanya kembali kepada Allah, ya. Allah akan menyiksa orang tadi dengan siksaan yang pedih. Ya. Akhir ayat 17 sama dengan ayat 16 tadi, ya. Kalau di yang 16 itu yu'adzibkum adzaban alima. Kalau yang di sini yu'adzibhu adzaban alima. Ayat 18. Laqad radhiyallahu, sungguh pasti, lamnya lam qasam, pasti, qadnya sungguh, pasti, sungguh, radhiyallahu, Allah ridho. Ridho itu termasuk suka, ya. Suka kepada siapa? Anil mu'minin, kepada orang-orang mukmin. Idz yubayyi'unaka, ketika mereka membaiat engkau Rasul, bil Hudaybiyati, di Hudaybiyah, tahta syajarati, di bawah pohon, hiya samroh, samurah. Jadi nama pohonnya itu pohon samurah. Kalau di sini kira-kira pohon apa? Sembarang. Wahum alfun wasalasu mi'atin au aksaro, au aksaru. Mereka itu terdiri dari 1.300 orang atau lebih. Summa baya'ahum, ya, kemudian Nabi membaiat mereka ala ayyatana jazu Quraisyan, untuk memerangi orang Quraisy, wa alla yafiru, sampai apa namanya, sampai notok itu apa, sampai
mentok. Jadi perangnya itu wa'alal maut, atau sampai mati. Jadi membaiat Rasul, janji setia kepada Rasul untuk menghadapi orang Quraisy yang yang pada waktu itu disangka membunuh Sayyidina Utsman, kan gitu kemarin itu ya. Akhirnya mereka takut juga. Lalu Sayyidina Utsman dicul, dilepas. Fa'alima ma fi qulubihim, fa'alimallah, maka Allah tahu apa yang ada di hati mereka, minas sidqi wal wafa, yaitu kebenaran dan menyempurnakan janji. Nah, karena bagus ya, karena dinilai benar, fa anzalas sakinata alaihim, maka Allah lalu menurunkan ketenangan. Jadi ketenangan hidup itu dari Allah ya. Dan itu biasanya akibat dari perbuatan baik yang kita lakukan. Jadi orang tenang hidupnya itu karena itu. Termasuk juga katanya ayat 30 surahnya 41. Kalau 41 berarti apa? Fussilat. Surah Fussilat ayat 30 itu antara lain ketenangan itu karena istiqomah. Jadi orang melakukan sesuatu, terutama kebaikan, ya, melakukan kebaikan secara istiqomah, itu buahnya tenang, hidupnya itu tenang. Jadi katanya ayat 30 surah Fussilat apa? Innal ladzina qalu rabbunallah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka itu istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka, akan masuk ke dalam hati mereka sambil mengatakan alla takhafu wa la tahzanu. Kamu tidak usah takut, tidak usah khawatir, tidak usah sedih. Berarti apa? Tenang. Kalau bahasa anak sekarang tenang, bukan tenang, tenang saja. Walaupun yang sono sini sono ribut ambek apa? Covid, corona, tenang saja. Itu berarti orang itu ada istiqomahnya yang sudah diterima oleh Allah. Kalau nggak pernah istiqomah, orok-orok asem, anget-anget. Nah, yang bilang tai ayam bukan saya loh. Itu biasanya suka bengok-bengok tadi. Ya apa ini? Ya apa ini? Tenang aja, sudah ada yang ngatur kok. Ya. Siapa yang ngatur? Allah. Udah minta saja kepada yang ngatur. Berilah kami ketenangan ya Allah. Seperti orang yang pada waktu ada di Hudaybiyah, yang tadinya itu termasuk goncang juga itu. Sayyidina Utsman diberitakan dibunuh. Fa anzalas sakinata alaihim. Lalu Allah menurunkan ketenangan kepada mereka, wa asabahum, dan Allah memberikan balasan kepada mereka fathang qariba, yaitu kemenangan yang waktunya sebentar lagi. Sebentar lagi. Huwa fathu Khaybar, yaitu kemenangan di perang Khaybar. Jadi setelah Hudaybiyah itu perang yang paling dekat adalah perang Khaybar, dan perang Khaybar dimenangkan oleh orang mukmin. Ba'dan sirafihim minal Hudaybiyah, yaitu setelah mereka pulang dari Hudaybiyah. Itu terjadi peperangan Khaybar yang dimenangkan oleh orang muslim. Itulah para jamaah materinya.